Saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah yang ditulis di buku Cinta yang Berpikir ini, yang menurut saya menarik dan menggugah kesadaran saya tentang pelajaran bahasa asing. Oke, pada abad 19 ada seorang guru besar bahasa Prancis yang bernama Francois Gouin. Dia datang ke Jerman untuk belajar bahasa Jerman. Nah, awal mula dia belajar itu dia menghafalkan 248 irregular verb bahasa Jerman. Nah, setelah dia hafal, mungkin dia pikir dia akan bisa langsung bahasa Jerman. Nyatanya dia nggak bisa. Kemudian dia hafalkan lagi 800 kata bahasa Jerman. Dia coba lagi, masih belum bisa, masih belum lancar. Kemudian dia menerjemahkan buku, masih juga belum paham. Sampai terakhir dalam 1 bulan dia menghafalkan 30.000 kosakata bahasa Jerman. Tetapi endingnya masih belum bisa, ya kan, masih belum bisa. Akhirnya si Gwen ini pulanglah ke Jerman. Dia pulang menemui ponakannya yang baru berusia 2,5 tahun. Nah, ini justru menjadi aha momennya si Francois Gouin ini tentang pelajaran bahasa asing, ya kan. Kalau kita kan ini juga jadi pelajaran nih buat kita semua, bahwa memang bahasa asing itu apa ya, tidak harus diasingkan gitu, tidak harus diasingkan. Jadi begini, melihat fenomena anak 2,5 tahun yang awalnya tidak mengenal satu bahasa pun, artinya anak itu kan lahir, ya kan, kemudian dalam kondisi lingkungan tertentu yang punya bahasa tertentu, awalnya kan dia nggak ngerti ya, kayak satu suku kata dulu, pa, ba, ma gitu kan. Kemudian sampai dia bisa berbahasa secara lancar dan aktif dan mempunyai kosakata yang banyak di saat dia lonjakan bahasa itu. Kalau di Maria Montessori itu adalah usia 2 tahun, itu paling deras, bahasa itu paling banyak, langsung puluhan ribu kosakata bisa dimiliki anak, ya kan. Nah, di situ Gwen ini menyadari bahwa kok bisa ya anak yang awalnya nggak ngerti bahasa apa-apa, ya kan, nggak mengenal bahasa apa-apa, tapi bisa seolah-olah itu tanpa dia belajar ya. Dia kan dia melihatnya itu anak itu cuma bermain, ya kan, cuma istilahnya tidak ada suatu momen yang serius dia belajar bahasa tertentu, tapi kok bisa lancar berbahasa gitu. Dari situ memang si Francois Gouin ini melihat bahwa memang bahasa asing itu harusnya, belajar bahasa asing itu harusnya memang seperti itu. Jadi pelajaran bahasa asing itu yang pertama-tama harus dikenalkan adalah secara lisan, bukan tulisan. Jadi meja bahasa Inggrisnya table gitu, atau pulpen, pen gitu kan. Nah, itu ternyata metodenya nggak efektif ya kalau menurut Gwen. Jadi menurut Gwen itu pelajaran berbahasa asing itu harus melalui lisan yang tidak terlalu mengekspos tulisan. Kenapa? Karena bisa jadi bahasa asing itu berbeda pelafalannya dengan bahasa ibu. Jadi misalkan apalagi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalkan, kan sederhananya A dan E gitu kan, itu udah pasti berbeda. Nanti kalau misalkan kita terlalu mengekspos tulisannya dan nggak terbiasa, pasti akan menjadi sulit
anak menjadi bingung. Dan itu juga yang saya terapkan di anak saya. Jadi kita berangkat dari bahasa ibu dulu ya. Bahasa ibunya yang saya ambil adalah bahasa Indonesia ya. Saya mengambil bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bukan bahasa Jawa, meskipun saya berasal dari suku Jawa, tetapi saya tidak berpikir bahasa Jawa perlu saya kenalkan. Kenapa? Karena waktu itu saya tinggalnya berpindah-pindah, masih sering berpindah-pindah dan di kota-kota besar. Jadi kalau saya mengenalkan bahasa Jawa atau di kota-kota lain ya kan, akan lebih mudah pakai bahasa Indonesia. Makanya saya ambil bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahasa Indonesia itu kan bahasa persatuan ya di negara ini. Jadi akan lebih mudah kalau saya kemana-mana, ketika one day kita pindah-pindah ke daerah manapun, anak saya tetap bisa berkomunikasi dengan teman-temannya gitu. Nah, kenapa tidak bahasa Jawa? Bahasa Jawa kan perlu dilestarikan. Oh, tentu bahasa Jawa itu perlu dilestarikan. Kita harus melihat konteksnya, kita itu tinggal di mana gitu. Kita tinggal di mana dan kita harus situasi kita itu bagaimana. Kalau misalkan kita harus pindah-pindah tempat, ya menurut saya bahasa Indonesia itu yang paling mudah, yang pertama kali harus dikenalkan ke anak daripada bahasa Jawa. Jadi kalau misalkan kita keluar dari Jawa, kita bahkan untuk di Jakarta pun bahasa Jawa itu nggak familiar gitu. Oke lah, ada beberapa yang mungkin bisa dikenali karena sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia ya kan. Menurut saya ini akan lebih mudah, karena saya sudah membaca buku ini, akan lebih mudah dia belajar bahasa Jawa, karena nanti ketika pulang kampung dia akan mendengar nenek-neneknya itu atau lingkungannya yang di kampung itu pakai bahasa Jawa gitu. Ya, bahasa kedua yang saya kenalkan ke anak yaitu bahasa Inggris. Itu yang kedua. Kenapa nggak bahasa Jawa lagi? Karena apa? Karena menurut saya banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang berbahasa Inggris, sehingga bisa memudahkan kita untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan kita beli makanan pun ada komposisi, ada ingredients, itu udah pakai bahasa Inggris gitu. Yang atau tontonan anak yang kebanyakan nih pakai bahasa Inggris ya kan. Apalagi nih, saya yakin nih teman-teman semua anaknya ini pasti kenal ya Baby Bus, Cocomelon, atau Nicky and Flat gitu. Dan itu tuh kebanyakan memang pakai bahasa Inggris. Dia akan lebih mudah. Dia lihat itu tontonan. Kenapa dia nggak langsung pelajari? Gitu. Kenapa kita nggak langsung jelaskan ke anak, sekalian aja kita bawa masuk ke kehidupannya sehari-hari gitu. Mengajarkan anak seolah-olah bahasa Inggris itu sebagai bahasa kedua yang kita nggak perlu menganggapnya itu asing. Istilahnya bahasa Inggris itu bahasa asing ya, tetapi jangan menempatkan bahasa asing sebagai sesuatu yang asing. Meskipun kita itu nggak pinter di situ atau nggak lancar di situ, udah bisa diajak ngobrol lah istilahnya kan, ya saya aja gitu. And it is a pen, it is a black pen gitu. Saya bilang kayak gitu, dia nggak ngerti, pertamanya nggak ngerti. It is a bottle, it is a bottle gitu. What is that? Saya nunjuk lagi nih pulpen. It is a pen, it is a black pen gitu. Saya bilang kayak gitu. Intinya kita sering-sering aja mengajak ngobrol anak dalam bahasa yang sederhana aja. Itu menurut saya kan yang sederhana ya. Misalkan kita mengenalkan ini adalah pulpen. Kalau bahasa Indonesia kita udah tahu, anak juga udah tahu gitu kan. Tapi it is a pen. How many pen on this table gitu. Berapa banyak pulpen di meja itu gitu kan. Di meja ini misalkan kita bisa menambahkannya bahasa Indonesia.
let's count, ayo berhitung gitu. Jadi kita pakai dua bahasa sekaligus. Ya, anak saya sudah agak besar gitu. Jadi ada momen-momen yang menurut saya nggak ngajarin ini anak, tapi dia paham. Mungkin karena dia melihat YouTube kali ya, melihat YouTube juga mungkin. Jadi dia paham konteks. Jadi konteks itu kan penting ya dalam berbahasa. Kita menempatkan suatu kalimat bahasa asing di suatu momen yang tepat, gitu kan. Misalkan ini suatu hari, misalkan nih saya sedang masak gitu. Jadi Sean tuh datang tiba-tiba Sean tuh bilang, I want to help you mom, I want to help you mama gitu. Jadi kayak gitu. Atau bahkan yang sederhana ya, I love you mama gitu. Ketika dia sedang bawa mobil gitu kan, how many car on this floor gitu, let's count mama, let's count, ayo berhitung mama, ayo berhitung gitu. Lumayan sering untuk mengajaknya berbahasa Inggris, meskipun saya merasa itu pronunciation saya salah atau tenses saya salah ya, tapi saya pede aja gitu. Dan teman-teman semua juga bisa mengambil ini sebagai pelajaran, tapi tentu dengan yang lebih baik ya. Intinya dia bisa mempelajari 2 bahasa atau 3 bahasa atau lebih sekalipun sekaligus dengan cara kita menjadikannya bahasa sehari-hari atau bahasa lisan. Jadi anak itu kan juga mengenal tulisan itu kan secara bertahap ya. Jadi ada proses biologisnya dulu kalau menurut Maria Montessori ya kan, ada pematangan biologis, ada pematangan psikologis ya kan. Jadi untuk mengondisikan anak belajar secara formal itu butuh kematangan biologis dan kematangan psikologis tertentu. Jadi kalau kita mengalir aja apa yang kita bisa, pasti anak bisa gitu.